tempat kejadian perkara kecelakaan yang menimpa Ketua DPR RI Setia Novanto Kamis malam kemarin. Lokasi kecelakaan nyaris tidak menyisakan tanda apapun kecuali tanda silang kecil yang dibuat petugas di tiang listrik dan salah satu pohon. Di Lantas Polda Metro Jaya pagi tadi menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan Setia Novanto di kawasan Permata Hijau, Jakarta. Di lokasi, polisi memberikan tanda di beberapa titik di sekitar tiang listrik dan pohon yang tertabrak kendaraan yang ditumpangi oleh sang Ketua DPR RI. TKP kecelakaan Setia Novanto nyaris tidak menyisakan bekas terjadi kecelakaan. Hanya ada tanda silang kecil yang dibuat di tiang listrik dan salah satu pohon. TKP yang kita laksanakan ini adalah dengan menggunakan PAA dari Korlantas, termasuk juga dari tim dari Korlantas Polda Metro Jaya. PAA itu merupakan traffic accident analysis, yang mana alatnya juga menggunakan alat yang sangat canggih ya. Jadi kita bisa melihat sebelum, saat dan setelah kejadian laka lantas. Di olah TKP ini kita melaksanakan tentang pemberian penandaan, kemudian pengukuran, termasuk bekas-bekas serpihan yang masih tertinggal di mobil yang ditumpangi Ketua DPR RI Setia Novanto menabrak tiang listrik di kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan. Sebelum menabrak tiang listrik, mobil tersebut menabrak pohon terlebih dulu. Menurut saksi mata, mobil yang ditumpangi Setia Novanto melaju kencang menuju kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan sekitar pukul 7:30 malam. Tanpa diketahui penyebabnya, mobil kemudian menabrak pohon di Jalan Berlian, Permata Hijau, Jakarta Selatan. Mobil yang ditumpangi Setia Novanto kemudian berhenti usai menabrak tiang listrik yang tak jauh dari pohon yang pertama kali ditabrak. Saat kejadian ada 3 orang penumpang yang berada di dalam mobil. Namun dikabarkan hanya Setia Novanto yang mengalami luka cukup parah dan dievakuasi ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Jakarta Selatan. Kecelakaan tunggal yang dialami Ketua DPR RI Setia Novanto menimbulkan tanda tanya. Pakar keselamatan berkendara Wiko Budianto menemukan beberapa kejanggalan. Salah satunya mobil berada dalam kecepatan di bawah 60 km per jam sebelum menabrak tiang listrik. Pakar ahli keselamatan berkendara Wiko Budianto menganalisa kerusakan yang terjadi pada mobil yang membawa Setia Novanto. Menurutnya secara keseluruhan kondisi mobil rusak namun tidak terlalu parah. Dugaan sementara bahwa mobil menabrak pada saat kecepatan mobil berada di bawah 60 km per jam serta pada saat kondisi hujan yang membuat jalan menjadi licin. Namun perlu diakui bahwa kendaraan yang digunakan Setia Novanto merupakan kendaraan yang memiliki tingkat pengamanan yang baik. Namun sejumlah pertanyaan muncul saat kaca pada bagian belakang mobil tersebut pecah, walaupun yang tertabrak ialah pada bagian depan mobil. Wiko Budianto menambahkan dengan kecepatan di bawah 60 km per jam dan kondisi hujan memang sangat memungkinkan terjadinya kecelakaan. Namun yang masih harus diselidiki ialah mengapa mobil secara tiba-tiba bergerak ke kanan. Yang perlu diketahui terkait dengan kronologis kecelakaan sebenarnya, apakah ada sesuatu yang dihindari oleh mobil itu sehingga terjadi kecelakaan. Menggunakan mobil yang nilainya cukup tinggi dan nggak mungkin menurut saya nilai safety-nya rendah. Kalau dia naik mobil yang mungkin jauh lebih murah harganya oke, tapi ini kelasnya cukup bagus. Pertama, kondisi alamnya ini sedang hujan, saat sedang hujan dan jalanan udah pasti licin. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, lihat kondisi kendaraannya bagaimana, seperti apa, posisi nabraknya, seperti apa kerusakan yang terjadi. Nah, kalau saya lihat sementara ini baru analisa awal saya aja. Kalau dilihat dari kerusakan mobil, itu mobil ini berjalan dengan kecepatan sekitar 60 km per jam ke bawah. Itu sangat mungkin. Kalau 80, pasti rusak depannya lebih dalam lagi. Gitu. Polisi telah melakukan 2 kali olah tempat kejadian perkara di lokasi kecelakaan Setia Novanto untuk menentukan penyebab dan kronologis kecelakaan. Dari Jakarta, Dipo Nurbahagia, Jaka Setia, iNews beritakan.